Saya Tirta Santia di sini akan menjelaskan bagaimana penerapan CRISPR-Cas dalam peningkatan produksi pertanian. Nah, kita mengenal dulu apa itu CRISPR-Cas. Jadi, CRISPR ini adalah singkatan dari Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat. Jadi, ini tuh adalah suatu kelompok sequence DNA yang ditemukan dalam genom bakteri. Awalnya, ini berfungsi sebagai sistem kekebalan alami bakteri dengan cara menyimpan potongan DNA dari virus yang pernah menyerangnya dan menjadikannya itu suatu memori untuk melawan virus yang sama di masa depan. Nah, Cas sendiri singkatan dari CRISPR-Associated Protein, yaitu enzim yang memanfaatkan sequence CRISPR sebagai penuntun untuk mengenali target. Nah, Cas ini disebut juga sebagai gunting molekular karena bertugas memotong DNA tertentu yang bersifat komplementer terhadap sequence CRISPR. Jadi, sistem inilah yang diadaptasi menjadi teknologi yang disebut gunting genetika, atau teknologi yang memungkinkan untuk mengedit DNA dengan presisi yang tinggi. Nah, kita lihat secara sekilas ya, bagaimana sistem kekebalan alami pada bakteri ini bekerja. Nah, jadi saat ada virus yang menginfeksi bakteri, Cas1 sama Cas2 ini akan memotong DNA virus, kemudian potongan DNA-nya tuh akan dimasukkan ke dalam CRISPR locus gitu ya, sehingga CRISPR locus ini terdiri dari repeat sequence dan juga spacer. Jadi spacernya potongan dari DNA virus tadi gitu ya. Nah, nanti CRISPR locusnya akan ditranskripsikan menjadi cRNA atau bentuk memori tadi. Nah, cRNA ini akan membentuk suatu kompleks dengan trans cRNA gitu. Membentuk apa? Membentuk guide RNA, yaitu pemandu sehingga nanti kalau ada virus yang menyerang kembali gitu, menyerang lagi virus yang sama, guide RNA ini akan eh, membawa Cas untuk menghancurkan dan juga menghilangkan DNA dari virus yang menyerangnya tadi. Nah, berikut ini adalah mekanisme dari CRISPR itu sendiri ya. Jadi ada dua komponen utama, yaitu ada Cas dan juga gRNA gitu ya. Casnya ini tadi ya sebagai pemotong DNA. Ini ada beberapa jenis Cas, tergantung nanti kita mengharapkan hasil yang seperti apa. Nah, lalu ada gRNA atau guide RNA tadi gitu ya. Jadi ini sebagai pemandu. Kenapa ini sebagai pemandu? Karena gRNA ini tadi yang mempunyai komplementer komplementer terhadap targetnya gitu ya. Nah, nanti Cas sama gRNA ini akan membentuk suatu kompleks, lalu menuju target dan saat setelah menempel gitu, Cas ini akan memotong DNA target, kemudian hasil pemotongan ini membentuk double strand break gitu ya. Nah, hasil pemotongan ini akan dianggap sebagai suatu kerusakan gitu oleh sel gitu. Sehingga sel akan berusaha memperbaikinya melalui apa? Melalui dua jalur. Yang pertama itu adalah jalur non-homology end joining. Nah, ini tuh sering disebut juga sebagai jalur yang menonaktifkan gen gitu. Karena saat dia memperbaiki eh, potongan DNA tadi gitu ya, akan terjadi beberapa kesalahan. Jadi itu seperti dijahit gitu. Jadi kadang sambungannya itu terjadi kesalahan error gitu ya, atau mutasi. Sehingga memang ini yang akhirnya dimanfaatkan untuk menaktifkan gitu ya, sifat yang tidak diinginkan pada tumbuhan misalnya. Nah, lalu jalur yang kedua adalah homologi direct repair gitu ya. Nah, ini adalah salah satu jalur yang sangat dimanfaatkan itu karena di jalur ini kita bisa menyisipkan gen baru gitu. Kenapa? Karena saat dia memperbaiki potongan DNA-nya tadi, dia akan mencari DNA yang homolog gitu. Nah, disinilah kita bisa memanipulasi jalur tersebut gitu. Jadi kita buat template DNA yang kita inginkan gitu. Misalnya kita ingin tanaman kita tuh punya varietas yang unggul, misalnya rasanya lebih eh, enak gitu. Terus pematangannya lebih cepat, maka DNA tadi bisa disisipkan melalui jalur ini. Nah, ini adalah contoh penerapannya gitu ya. Di sini CRISPR-Cas-nya diterapkan pada tanaman singkong dengan tujuan meningkatkan kualitas patinya. Jadi memang eh, modifikasinya itu di bagian gen yang berperan sebagai pembentukan pati gitu ya. Di sini ada gen GBSS dan juga PTST1. Nah, pada gambar A ini adalah peranan dari gennya tadi. Lalu gambar B ini proses pemotongan DNA
dari gen GBS dan juga PTSD1 gitu ya. Kemudian gambar C ini menunjukkan eh, modifikasinya. Nanti diperolehlah hasil singkong dengan pati yang berkualitas tinggi, sehingga nanti potensinya itu besar lah untuk produksi industri, baik itu makanan ataupun bioplastik. Nah, ini contoh lainnya ada pada tanaman padi, jagung, dan juga tomat. Gitu. Biasanya memang untuk memperbaiki resistensi terhadap penyakit, bisa ya untuk eh, meningkatkan kandungan gizi, mempercepat kematangan, ataupun memperbaiki rasanya, atau tahan terhadap hama, dan lain sebagainya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan gitu. Ini referensi yang saya gunakan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu.